Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang audit REG ISO yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Erlin Destania, yang kedua Yunita Fatihatul Haniyah, yang ketiga Diah Ayu Milawati, yang keempat Sakinah Salsabila. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi audit REG ISO. Kata REG dalam bahasa Inggris yang artinya hak, bukan REG yang berarti kanan, bukan juga REG yang artinya benar atau betul. ISO artinya menerbitkan. REG ISO merupakan hak pembeli saham tambahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal tertentu. Istilah REG ISO di Indonesia dikenal pula dengan istilah hak memesan efek terlebih dahulu, karena emiten mengeluarkan saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan dengan terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini. REG ISO atau hak memesan efek terlebih dahulu dalam pasar modal di Indonesia adalah hak yang diperoleh para pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas untuk menerima penawaran terlebih dahulu. Apabila perusahaan sedang menjalani proses emisi atau pengeluaran saham-saham dari saham portofel atau saham simpanan, hak tersebut diberikan dalam jangka waktu 14 hari, terhitung sejak tanggal penawaran yang dilakukan, dan jumlah yang berhak diambil seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki secara profesional. Selanjutnya, REG ISO diterjemahkan sebagai bukti REG. Alat investasi merupakan produk turunan dari saham. Kebijakan REG ISO merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang beredar, guna untuk menambah modal perusahaan, sebab dengan pengeluaran saham baru tersebut berarti pemodal harus mengeluarkan uang untuk membeli saham yang berasal dari REG ISO. Kemudian, uang ini akan masuk ke dalam modal perusahaan. Jadi, REG ISO dapat diartikan atau dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk corporate action yang dilakukan oleh perusahaan saat hendak melepaskan menjual saham ke publik. Perusahaan tersebut menjual hak beli kepada publik atau pemegang saham yang sudah ada, sehingga si pemegang hak pembeli tersebut pada periode yang telah ditentukan atau ditetapkan berhak melakukan pembelian saham sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Ini saya akan menjelaskan tentang tujuan REG ISO. Nah, tujuan pemeriksaan REG ISO adalah memeriksa kewajaran proses REG ISO dalam arti apakah dilakukan sudah sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP 57/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Nah, selain itu juga untuk menghimpun dana yang akan digunakan untuk ekspansi usaha, membayar pinjaman atau untuk modal kerja. Adapun beberapa tujuan lainnya, yaitu untuk meningkatkan porsi kepemilikan pemegang saham atau meningkatkan jumlah saham yang beredar. Jadi dengan adanya REG ISO ini, kapitalisasi pasar saham akan meningkat dalam jumlah yang relatif lebih kecil daripada presentasi jumlah lembar saham yang beredar. Umumnya juga dapat diharapkan penambahan jumlah lembar saham
di pasar akan meningkat frekuensi perdagangan saham tersebut, atau dengan kata lain juga bisa dikatakan meningkatkan likuiditas saham. Nah, selanjutnya perusahaan yang membutuhkan tambahan dana yang besar untuk perluasan usahanya dengan cara menjual sahamnya. Itu ada persyaratan perusahaan, biasanya disebut sebagai go public, yaitu ada 5 poin. Nah, yang pertama, perusahaan harus transparan, dalam arti harus ada keterbukaan mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam kegiatan operasinya. Nah, yang kedua, sistem akuntansi dan pengendalian intern perusahaan harus cukup baik. Nah, yang ketiga, ada kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan beberapa tahun lalu, sekarang, dan beberapa tahun yang akan datang harus cukup baik. Nah, yang keempat, perusahaan harus menyiapkan prospektus. Dan yang kelima, harus ada tax clearance dari Dirjen Pajak yang menyatakan tidak ada kewajiban pajak yang terlambat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaturan-pengaturan Bapepam LK terkait right issue. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal mengeluarkan beberapa surat keputusan yang berkaitan dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Antara lain, yang pertama yaitu Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal tentang hak memesan efek terlebih dahulu, dan lampirannya berupa Peraturan Nomor 9D1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang pedoman mengenai bentuk dan prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, dan juga lampirannya berupa Peraturan Nomor 9D3 yaitu tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, di mana para pemegang saham menerima efek yang sama dan terdapat penambahan modal di setor kurang dari 35%. Dan Peraturan Nomor D4 yaitu tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan terlebih dahulu, di mana para pemegang saham menerima efek yang tidak sama atau terdapat penambahan modal di setor 35% ataupun lebih. Yang selanjutnya yaitu audit prosedur atas right issue. Yang pertama yaitu meminta kopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor 9D2. Yang kedua yaitu meminta kopi prospektus atau iklan prospektus dan memeriksa apakah bentuk dan isi prospektus sesuai dengan Peraturan Nomor 9D3 atau 9D4. Yang ketiga yaitu
meminta akta notaris yang berhubungan dengan right issue. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Audit prosedur atas right issue selanjutnya yaitu membandingkan laporan hasil penjahatan saham dengan daftar hasil penjahatan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Kemudian, meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Jika disetujui membeli, maka surat persetujuan tersebut disetor kepada perusahaan atau agennya disertai sejumlah uang yang sudah ditentukan untuk membayar uang jaminan atau uang keamanan. Jika mau menjualnya, para pemegang saham bisa melakukan broker. Dan bagi para pemegang saham diberi kebebasan apakah akan membeli saham baru atau tidak membeli saham atau akan menjual right issue-nya. Selanjutnya yaitu ada laporan audit atas proses right issue. Laporan audit atas proses right issue terdiri dari pertama, pernyataan akuntan, kedua, laporan hasil penjahatan saham, yang ketiga, daftar hasil penjahatan saham, dan ada akte notaris perjanjian pengalokasian atas saham. Dan pada daftar hasil penjahatan saham terdiri dari masyarakat perorangan Indonesia, lembaga atau badan usaha Indonesia, dana reksa, perorangan asing, dan lembaga asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.